Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo guys. Ya, bentar ya Mami, aku lagi mandi ember. Si Cupa Cupi lagi mandi dia. Waalaikumsalam. Selamat malam. Selamat malam. Kekasihku. Kayak lagu siapa ya? 5 minutes ya? Na 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 na. Na la la la. Na 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 na. Tahu nggak sih lagu itu deh, Beb? Lagu zaman dulu tuh, Beb. Lagu masih SMP kalau nggak salah deh. Salam. Tahu nggak yang lagunya kayak gitu? Na 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 na. La 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 la. Lagu zaman dulu tuh. Anak band. Dulu banyak band Indonesia. Bandnya bener tapi musiknya. Waalaikumsalam. Banyak anggota baru nih. Waalaikumsalam. Banyak anggota baru nih. Waalaikumsalam. Apa kabar guys? Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Maaf, akun saya baru ya, Mi. Oke. Waalaikumsalam, Debbie. Si Cupi lagi mandi dia. Lagi mandi Cupi. Ayo guys, terbangkan donatnya guys. Biar tajam lagi readingan kita, ya nggak sih? Lisa cantik mana? Lisa cantik. Bantu kereta Mami 5 lagi, Bebek. Alhamdulillah ya, Bebek ya. Energinya bekerja ya. Malam. Alhamdulillah ya. Energinya bekerja. Ingat nggak dulu tahun lalu lagi habis kalau nggak salah tuh yang habis demo deh. Kalau nggak salah bulan 9-10. Aku pernah bilang nanti orang tuanya ketemu ngomongin masalah hukum. Terus ketemu lagi di tempat partai. Kalau nggak salah. Bener nggak sih guys? Coba deh. Kalian ingat-ingat nggak? Aku pernah bilang gitu sih. Aku lagi ingat-ingat aja nih. Itu setelah demo deh. Yang mereka nggak bisa ketemu tuh. Banyak banget kan. Ujiannya kan. Iya Mi, beneran ingat. Nah, ya Aike ya. Kayak aku lagi ingat-ingat aja gitu. Kayaknya gue pernah baca deh. Ini emak-emaknya bakal ketemu nanti masalah hukum sama partai PAN gitu. Sorry gue sebut partai lah gitu kan. Emak-emaknya nih yang jadi jembatan. Berarti kalau aku baca yang kemarin itu memang terjadi sekarang tuh berapa bulan tuh guys jadinya. Aku baca setelah demo itu sih. Iya sebelum tahun baru, iya setelah demo kan mereka sempat. Woi. Woi. Jangan berisik deh, Mami lagi live. Jangan lama. Cepet dia kalau pintu ngelongok.
Snowy, jangan turun Snow. Ya 8 bulan ya, berarti benar ya. 8 bulan itu kan angka karmik ya. Karma, angka karma bukan karmik, karma. Oi. Ya kan? Ingat kan kalian aku pernah ngomong kayak gitu kan? Ini nanti orang tuanya ketemu ngomongin masalah hukum. Dan Fuji udah mulai tegas, mulai naikkan kasusnya. Ingat nih, iya alhamdulillah ya. Aku bilang Fuji akan naikkan kasusnya. Dan Fuji akan lebih kejam. Ingat kan? Lebih tegas, lebih kejam lah. Pokoknya udah nggak pakai hati lagi. Ya ibaratnya nggak pakai hati gini loh. Ya kalau udah berurusan dengan hukum ya gue serahin ke hukum kayak gitu. Jadi udah nggak pakai kasihan lagi. Termasuk nanti dengan orang-orang yang ya coba untuk ngadu domba dia sih. Ya. Yang untuk ngadu domba dia. Jadi kayak mau, ini feeling aku ya. Termasuk dengan sorry to say ya. Yang ngelarang dia untuk bahagia. Intinya gitu. Mau siapapun, mau itu fansnya dia, mau itu temennya dia, mau itu musuhnya dia, pokoknya dia akan tegas aja. Kayak, lo ngapain sih ngelarang gue untuk bahagia? Ya, apalagi yang dia cari saat ini adalah pasangan. Harta udah ada. Orang tua luar biasa. Makasih gadis statue, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya kan? Harta udah ada. Rezekinya harta udah ada, ya kan? Terus ya oke, nggak apa-apa. Harta udah ada, orang tuanya luar biasa, keluarga dari orang tuanya Masya Allah. Ya kan? Temen yang terbaiknya dia sudah dia saring. Ya, mana yang benar-benar tulus, mana yang modus. Ya, ini dia saring ini. Bener nggak guys? Nah, ini dia si Fuji ini bakal cut off, bakal juga mengambil ranah hukum nantinya kalau sudah menikah. Jadi nanti siapapun yang ngebully Fuji ya dan pasangannya nanti ya, bener Mi, iya nanti ini pasangannya mereka akan ngambil jalur hukum. Sekarang tuh lagi dikumpulin aja. Oma juga kelihatan seneng banget ya Mi ketemu Maven. Oh iya, beda lah auranya. Beda auranya ketika lagi ulang tahunnya si siapa yang kecil tuh, adanya Feral yang ini apa anak angkat siapa, itu beda. Ingat nggak Oma bilang apa? Doakan aja yang terbaik. Fania ya, iya. Ingat nggak Oma bilang apa yang ulang tahunnya Fania? Doakan aja yang terbaik. Itu ya, nggak ada kata oh jangan jodohin ya, jangan bikin info apa-apa lagi tentang Verfu, nggak ada ya kan. Sampai sekarang pun beliau tidak ada mengucapkan oh saya tidak setuju Fuji dengan Feral, nggak ada ya. Apalagi ngelarang Fuji jangan bertemanan lagi sama Feral, nggak ada ya, nggak ada. Jadi ya orang tua yang lebih paham perasaan anaknya berdua ya. Karena aku udah bilang, orang tuanya nih ibu-ibunya menjadi jembatannya mereka. Waalaikumsalam. Ya, menjadi jembatannya mereka. Dan sekarang Allah tunjukin. Ya, Allah tunjukin sekarang. Kita alhamdulillah ya guys. Opa juga like VT-nya Verfumi, captionnya calon mertua. Ya udah. Kalau udah begitu kan berarti memberikan lampu hijau. Ya, makasih Sanur, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ayo dong donatnya terbangin sayang. Sultan Verfu biar makin tajam readingan kita guys. Donatnya guys, ayo guys. Terbangin donatnya sebanyak-banyaknya guys biar tajam lagi readingan kita. Ya. Sebagai penajam. Iya, Mami pernah reading begitu. Iya, di readingan yang dulu. Ini nanti mereka akan menjadi jembatan anak-anaknya. Dan sekarang lagi dibuktikan sama Allah. Ya, insya Allah aja ya, mereka jodoh itu aja. Insya Allah. Ya.
Kita doakan aja insya Allah mereka jodoh. Makasih Handayani, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ayo bantuin targetnya aku tuh, donat say. Ya bantuin targetnya donat tuh say. Ayo say, biar tajam lagi readingannya yuk. Iya kan aku udah bilang nih, tapi butuh waktu ya, proses ya, jangan maksa. Ingat nggak? Aku bilang tahun lalu, bahkan sampai sekarang pun aku selalu ingetin sama kalian, hasilnya jangan maksa ya. Jangan maksa mereka harus bersatu, kalau belum waktunya nggak akan bersatu. Kalau nggak ada izinnya nggak akan bersatu. Makasih Loverku, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya guys, jadi jalanin aja, nikmatin aja. Waalaikumsalam. Makasih Sanur, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya, makasih Nur Ais. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya, alhamdulillah ya guys. Waalaikumsalam. Lisa mana? Tadi udah masuk dia tuh. Terus dia keluar lagi kali ya. Biasaan tuh anak. Waalaikumsalam. Ayo bantuin donatnya. Triple E bantuin donat mami dek. Ayo bantu ayo donatnya yuk, terbangin yuk yang banyak. Apalagi si Oma sama Maven itu bintangnya sama ya kayaknya ya, Leo ya. Leo nggak sih guys? Bener nggak? Zodiaknya sama nggak sih? Kayaknya sama deh. Kalau nggak salah ya. Zodiaknya sama deh kayaknya. Kan ulang tahunnya nggak jauh beda ya. Bener nggak sih guys? Juli apa Juni sih? Iya kayaknya sama ya. Kayaknya sama. Waalaikumsalam. Maafin repost PT Omah nih di IG yang kunjungan halal bihalal, Masya Allah. Ya berarti gayung bersambut. Bulan Juli Mi, iya kayaknya sama ya, cuma beda tanggal ya. Kayaknya. Bener Mi, ketemu calon besan, amin. Doain aja ya, lancar-lancar. Makasih Sanul, berkah selalu rezekinya bertambah. Yuk bantuin yuk yang punya donat terbangin guys. Tim Dewan tadi juga like VT Mas Dewan sama mantan fans Galmon pada bangun dari tidur. Aduh ya Allah. Waalaikumsalam. Banyak akun baru ya. Lagi rame perkara cincin. Emang kenapa cincinnya? Ada masalah apa? Waalaikumsalam. Perjuangannya kita ya. Udah di ultimi sama anak-anak Verfu di akun timnya. Udah dimin aja. Ingat ya saran mami, jangan ngasih komen yang aneh-aneh ya. Untuk mantan-mantannya Puji sama Feral ya.
Ya. Jangan komen yang aneh-aneh. Ya, biarkan aja mereka dengan pikirannya mereka sendiri ya guys. Kita nggak boleh ngelarang ya. Ya boleh Ibu Handayani, silakan. Ya kita nggak boleh ngelarang ya. Diemin aja. Nanti kan ada yang mantau mereka ya. Kita doakan aja Puji sama Feral berjodoh, nikah tahun ini lancar, keluarga baik-baik semuanya, akur, saling silaturahmi, itu aja ya. Jadi jangan nulis yang aneh-aneh karena biar energinya berjalan ya. Di sini Mami kan coba untuk selaraskan Puji sama Feral dan juga keluarganya ya. Biar cepat, biar nggak lama-lama. Dan juga biar Pujinya mantep ya untuk menikah, rumah tangga. Kalau masalah berantem dengan rumah tangga, perceraian lah apalah gitu ya. Itu udah jalannya sayang. Dengan siapapun menikah pasti kapanpun menikah pasti ada ujiannya seperti itu. Ya. Ya kan? Daripada pacaran lama-lama, ya bertahun-tahun. Ya, tetap aja kan ujiannya ada. Banyak loh yang begitu. Pacaran bertahun-tahun, misalnya 5, 8, 10 tahun, tiba-tiba menikah 1 tahun cerai. Ada yang begitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan atau prasangka buruk tentang nikah muda tuh buruk. Enggak juga sayang. Ya, semua tuh udah kehendak Allah, sudah ada garisnya. Setiap hubungan itu pasti ada ujiannya. Waalaikumsalam. Ada teman aku tuh, Helmi. Iya, jadi jangan dipatokin, masih muda, udah nikmatin aja hidup. Padahal depan mata udah ada jodoh yang baik banget. Ya, karena dengerin orang, pacarannya sampai puluhan tahun, kira nikah cuma setahun doang. Mending setahun. Ada yang cuma 3 hari langsung cerai. Amit-amit ya, na'udzubillah ya. Gitu. Ya semua punya garis hidup masing-masing ya jangan disamain sama orang lain. Gini, setiap manusia itu kan adalah kesamaan tapi juga ada perbedaan. Ya tinggal manusianya, prasangkanya baik enggak gitu loh. Kalau prasangkanya baik, insya Allah Allah kasih kebaikan. Kayak gitu aja guys. Kalau kitanya prasangka niatnya udah nggak baik dalam menikah, dalam hubungan yang nggak akan baik. Kayak gitu. Dua-duanya harus baik, bukan hanya satu pasangan. Dua-duanya, cewek dan cowok. Kak, memangnya mereka bener? Ya pastilah. Nggak usah ditanyain kayak gitu, mak bapaknya aja akur kok. Nggak usah ditanya mereka punya hubungan pasti apa enggak, ya udah pasti itu. Walaupun sebagai sahabat atau lah apa, atau private. Orang tuanya kan sudah merestui, tinggal jalan kan. Enak loh kalau orang tua sudah merestui loh. Bener. Udah nggak berat langkahnya. Ya, rezekinya sudah luar biasa kalau benar-benar anak-anaknya ngikutin ya perkataan orang tua. Ya. Kalau mereka nggak punya hubungan mah pastinya orang tuanya juga biasa aja, nggak terlalu istimewa mereka ketemu. Kan alhamdulillah berhubungan. Ya kan? Yang penting nggak musuhan, betul. Iya, itu lebih baik. Yang penting nggak musuhan, nggak saling menjatuhkan, nggak saling menyakiti secara dibilangnya tanpa sengaja lah atau apalah, janganlah. Belajar dari yang kemarin ya. Misalnya kita salah pencet atau apa, ya jangan diulang lagi kayak gitu. Jalannya mudah loh kalau udah dapat restu orang tua. Oh pasti itu Aulia. Itu restu orang tua tuh penting. Ya, penting banget dalam hidup. Serius, bukan hanya tentang pasangan, bebek. Tentang rumah tentang rejeki, pekerjaan, gitu ya. Intinya adalah jujur aja sama orang tua. Bener gak guys? Ya kan? Jujur aja. Ya, yang penting jujur aja ke orang tua. Siapa diri kita, kenapa kita jadi bandel atau nakal. Pasti kalau orang tua yang bijak akan memberikan kata adalah kelak kamu akan insaf.
ada masanya. Benar nggak guys? Kalau orang tua yang bijak ya. Kalau orang tua yang bijak pasti bicaranya begitu ketika anaknya lagi salah jalan. Tapi jangan diulang lagi. Kan gitu. Ya, nggak mungkin kalau orang tua yang bijak itu nggak akan langsung ngomel-ngomel. Karena mereka juga pernah muda. Benar nggak guys? Kalau yang bijak ya, jiwanya penyayang, pasti ketika anaknya salah jalan, ya, mereka tidak dengan marah-marah, maki-maki, enggak, tapi justru dengan renungan gitu loh, karena mereka kan pernah muda. Iya, bener mami, iya. Kalau orang tuanya yang bijak, ya kita doakan orang tua dimanapun bijaksana. Ya, kita doakan. Siapapun orang tua tersebut, terutama kita juga, karena kita pasti kan menjadi orang tua ya. Ya insya Allah kita juga bijak dalam menjalani dan menerima kehidupan anak-anak di masa yang akan datang. Karena akan berbeda. Zamannya itu berbeda. Betul Mi, feeling orang tua nggak pernah salah. Aku pernah hubungan tanpa restu Mi, tapi mamaku bijak banget cara nasehatin aku. Nah, ini nih, Aulia, kamu hubungan tanpa restu itu kamu sampai nikah nggak sama cowok tersebut? Coba. Sampai nikah nggak? Enggak, Mi. Itulah doa orang tua yang dalam diam. Ngerti nggak? Beliau menggunakan kebijakannya menerima keputusan, menerima keadaan anak yang lagi berkembang. Ya kan? Beliau juga nggak bisa ngomelin kamu berlebihan karena beliau pernah di masa muda. Kayak gitu. Jadi ya beliau berpikir ya kalau memang jodoh pasti dia akan baik buat anakku gitu. Kalau nggak jodoh ya udah dia akan meninggalkan tanpa jejak gitu. Dan akhirnya kan nggak jadi nikah kan. Nah itu doa orang tuamu dalam diam sayang. Tapi tetap dengan bijaksana. Menerima cerita hidupmu. Kalau ortu udah nggak restu tuh ada aja hambatannya Mi. Emang iya. Maka aku bilang tadi. Kamu sampai nikah nggak gitu. Tapi orang tua itu kan juga nggak bisa ngelarang sepenuhnya kan. Karena kalian juga sudah dewasa. Ya kan? Ya kalau orang tua yang bijak pasti ya tinggal ya mama nggak setuju karena ini dikasih alasannya. Tapi kalau kamu penasaran dan nggak terima, ya udah kamu jalanin aja dulu. Kamu nikmati sama dia, jangan sampai kebablasan. Terus juga perbanyak sholatnya, istikharahnya, tanya sama Allah. Dia cocok nggak buat kamu hingga akhir hayat. Itu kan yang diinginkan orang tua. Ya kan, padahal dalam batinnya sakit. Ya kan, dalam batin tuh sakit. Nangis gitu. Waalaikumsalam. Emang doa orang tua tuh, restu orang tua itu sangat penting ya guys. Waalaikumsalam. Ayo guys, terbangin donat-donatnya guys, biar tajam readingan kita lagi tentang verbo. Ayo. Sebagai penajem. Jadi kita jangan ngelarang ketika ada orang tua mendoakan anak orang lain atau anak siapapun untuk menikah. Gak boleh ya guys. Gak boleh ya. Karena ketika orang tua mendoakan itu penuh dengan keberkahan. Jadi jangan menghalangi. Tuh sekarang restuku sudah tak ada Mi. Sudah tak ada yang mendoakanku. Kenapa sayang? Mama udah meninggal kah? Sedih kan rasanya ya. Kalau orang tua salah satunya udah gak ada. Kalau aku papaku udah gak ada. Ya, untuk kalian termasuk aku,
jangan ngelarang atau menghalangi doa orang tua untuk anaknya mendapatkan pasangan hidup rukun dengan keluarga. Ya, jangan ya guys. Ini bertepatan 6 tahun nih kepergian ayah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya insya Allah almarhum papamu udah di surga ya sayang. Ya, jangan ngelarang ya ketika ada orang tua ngedoain anak-anaknya untuk menikah. Ya, jangan ngelarang. Jangan dengan alasan, oh masih muda, gini-gini, jangan. Ya, balas dengan insya Allah, amin. Kayak gitu. Ya, karena itu akan berbalik ke kita juga doanya, guys. Ya, doa orang tua tuh kalau udah mendoakan anak-anaknya nikah itu luar biasa. Karena menginginkan anaknya bahagia. Ya. Gak mau anaknya itu ngayap aneh-aneh terlalu lama, begajulan terlalu lama, begitu loh. Ya. Mau dia perempuan kayak mau dia laki-laki, pasti orang tua maunya jangan lama-lama kamu bebas. Sabar buat kita yang udah kehilangan orang tua. Iya. Sekarang iriku bukan tentang banyaknya uang nih jabatan, tapi iri tentang orang tua. Ya, kamu kalau ada orang tua, jajanin aja orang tua manapun sayang di jalan. Misal ada orang tua rentan di jalan, ya kamu misalnya beli donat di mana gitu, udah jajanin aja. Kalau memang itu ya senyum, jajanin. Kalau aku begitu, kan aku udah nggak ada apa-apa nih. Aku selalu beli makanan, beli kopi, mau di Alfa mau di Indomaret. Aku beli kopi guys, bagi ke jalan buat orang yang tua. Ya anggap itu sebagai almarhum papa aku. Jadi setiap aku mau ngasih, aku selalu sebut nama papaku kan. Pah, ini kopinya ya, aku kasih ke orang lain. Insya Allah ini sebagai jembatan papa ke surga. Yang harusnya masuk ke neraka, di jembatan Siratul Mustaqimnya, papa diambil kembali. Kayak gitu. Karena kelakuan anaknya suka berbagi. Ya disebut nama papahnya kayak gitu. Waalaikumsalam. Ya guys, disebut kayak gitu. Ini aja aku lagi megang orang kan ya. Jadi sedekahnya dia tuh aku sebutkan buat ya orang tuanya dia sebagai jembatan karena dia juga nggak bisa setiap hari setiap detik gitu kan ke jalanan, apalagi dia hidupnya di luar negeri kan. Jadi ya udah aku yang menjalaninya kayak gitu sebagai jembatan tangannya ini orang gitu. Ya kalau kamu lagi kangen papahmu, yaudah beli kopi aja yang 5.000 tuh kan ada tuh yang box tuh. Nah kasih aja ke cowok bapak-bapak tapi yang ya kalau bisa yang udah tua gitu, kasih minum pak, nih pak minum pak gitu ya. Nah sebelum kamu ngasih kamu udah doa dulu, ya Allah aku beli kopi ini atas nama papaku ini gitu, karena aku ingin papaku tidak dimasukkan dalam api neraka, tapi dinaikkan kembali di atas jembatan Sirotol Mustaqim gitu. Dari rezeki ini aku sedekahkan ya Allah atas nama papaku. Udah kayak gitu aja. Simple. Aku selalu begitu lakukan setiap hari guys. Ya setiap hari aku jalan keluar. Terus kasih makan kucing di jalanan. Ya tadi aja aku dapat kucing berapa ya, ngasih makannya tuh ada kali 10 atau 15 kucing di jalan. Jadi setiap kucing di jalan aku berhenti. Ya, terus ada tukang parkir, aku kasih kopi. Ini aku ajarin kalian kayak gitu. Ya. Jadi biar beliau itu ya merasa masih hidup di diri kita, guys. Jadi kita nggak terasa kehilangan, ngerti nggak sih? Karena kita selalu sebut nama beliau tuh dengan sedekahnya kita gitu loh. Aku lakukan itu tiap hari guys. Jadi aku nggak merasa kehilangan papa gitu. Karena aku selalu sempatkan.
bilang kan, jadi aku sebut nama papahnya beliau biar tidak merasa kehilangan gitu loh. Kayaknya semua lagi kangen papah ya. Iya, sama-sama. Ayo tebarkan donatnya kalian guys. Bantuin target mami tuh donat. Si Lisa kemana Lisa tuh? Hah? Ya jangan kayak gitu Aulia. Sekarang kan kamu sudah masuk ke grup aku nih, ya kan? Jadi ketika aku tanya kamu deh, kamu sejak masuk ke channel aku, kamu ada merasa perubahan nggak dalam hidupmu? Merasa ada arah nggak? Aku tanya. Iya, semuanya rindu orang tua ya, Bebek. Makasih, Sanur. Berkah selalu rezekinya bertambah terus. Coba aku tanya kamu, Aulia. Sejak kamu ikut channel aku, ada perubahan nggak dalam hidup kamu? Ada satu arah nggak sekarang? Coba, kamu udah berapa lama nonton channel aku? Apa yang kamu dapat di sini? Jadi sekarang kalau aku sedekah atas nama ayah dan mama Mi, iya. Iya, lakukan itu. Banyakin doa orang tua ya. Allahumma khfirli zunubi wal walidayya warhuma kama rabbayani shaghira sallallahu ala Muhammad. Banyakin itu ya. Bener banget Mi, lagi kangen almarhum papa. Iya nggak apa-apa. Di sini lagi banyak yang kangen almarhum papa, ya. Oh, mana Cupi? Waalaikumsalam sayang. Pi, tadi gue udah bagi-bagiin Pi, ngasih ke tukang parkir Pi. Sebutin nama bapak lu. Iya nggak apa-apa. Tadi aku udah ini Pak nih dari almarhum ini gitu. Aku nitip nih dibombardir Mi ya Allah sama siapa? Ya, tadi udah aku sebutin. Tadi, Bang, nih Bang, kopi Bang, gue bilang. Oh, Neng, ngasih. Iya, kopi nih dari ini almarhum klien aku. Doain ya biar di surga. Oh iya. Kan lu kan lagi diobatin. Jadi ya uang maharnya itu kan ya aku sedekahkan kan. Di jalanan setiap hari kan lu tahu. Kita selalu kontak kan. Terus juga udah kebeli makanan kucing, Pi. Makasih ya, Pi. Tuh, guys. Cupi tuh lagi diobatin sama aku. Lagi ditawasulkan. Alhamdulillah sih sudah banyak ketenangan ya sama Puji Datu. Sama Cupi, ya kan? Iya, berkas semuanya sayang, alhamdulillah. Aku sampai keliling tadi. Setiap hari aku begitu, Beb, keliling. Ya itu. Ya buat sedekahkan para klien aku. Karena mereka udah nitip ya, gitu. Banyak akun baru ya Mi yang masuk. Iya, banyak banget. Banyak yang penasaran. Banyak akun baru guys. Tanya Cupi no. Sekarang lebih tenang loh dia sekarang. Ya. Dan alhamdulillah mertuanya juga insya Allah udah ya mulai akur, sayang ya ke Cupi. Karena bagaimanapun kan ya lakinya masih ada orang tuanya ya, automatically ya sebagai pengganti orang tuanya Cupi di Jakarta ataupun yang ada di Aceh. Bener nggak guys? Penasaran nih soalnya banyak VT orto parfum. Ya mau gimana, Allah udah izinkan begitu sayang readingannya, iya kan? Ayo Cupi bantu aku kereta Pi, 5 aja Pi, bantuin Pi.
Yang penting batin tenang, Mi. Udah alhamdulillah banget. Amin, amin. Amin, amin. Iya, Pi. Hari ini juga aku tuh baru lagi nih, Pi. Nih. Lisa, mana tuh Lisa? Makanya Lisa 5, lu 5 dah. Ya kan? Bantuin gua. Nih, Pi. Udah dapat 8.000, Pi. Yang penting keluarga tuh damai ya. Kalau lagi diobatin keluarga kita damai, tenang, itu artinya energinya bagus, guys. Ya, dan ketika kita dapat musibah ataupun ujian, kita nggak gerasak gerusuk, nggak emosi, nggak marah, itu berarti diobatinya energinya bagus. Paham nggak? Energinya positif. Ya, karena setiap manusia kan berbeda ya. Ketika lagi dibuka cakranya, lagi diobatin gitu. Ya, itu pasti akan dikasih ujiannya gitu loh. Apakah tahan banting, apakah ketika diujinya itu bakal marah-marah, emosian, kesel gitu kan. Iya, walaupun masih sering dikepoin. Nggak apa-apa ya, Pi. Yang penting udah agak tenangan lah ya. Ya kan, masalah dia mau kepo biarin aja. Yang penting lo bahagia sama suami lo, sama anak-anak lo juga sehat. Ya kan, diberikan kewarasan kalian semua gitu. Ya, jadi kalau misalnya nih, kalian berobat dengan seseorang, ya. Nah, kan itu pasti exchange energi. Bener nggak, Pi? Ya kan, kamu kan udah dipegang sama aku lumayan ya, Pi. Udah hampir 6 bulan ya? Ada ya? Jadi exchange energi gitu loh. Shifting gitu. Nah, kalau yang megang kamu itu malah ngebuat kamu emosi, ya kan ada ya kayaknya ya 6 bulan. Malah membuat kamu emosi, marah-marah, suami jadi nggak baik, bla bla bla, ya. Terus juga jadi kesel misalnya dapat ujian langsung berpikirnya negatif, berkata kasar, itu berarti nggak cocok di badan kamu. Ya, tapi kalau ketika kamu lagi diobatin, shifting energinya, ketika kamu diuji, kamu merasa tenang, terus juga bisa ngejalaninya, ya ngerasa santai, itu bagus guys. Ya, berarti energinya cocok dan jangan sampai berhenti dulu. Sampai benar-benar mendapatkan apa yang kamu targetkan. Karena kalau mendapat target sesuai yang kita inginkan memang nggak bisa 100% ya. Tapi setidaknya mendekati lah 80%, tapi prosesnya memang harus tahan banting. Harus konsisten, komitmen gitu doang sih. Orang paling susah kalau diajak komitmen dan konsisten. Bener lah. Ya, paling susah itu. Kalau diajak konsisten sama komitmen tuh ada aja. Aduh, nggak bisa. Aduh, lagi ini. Nah, baru udah setengah jalan, perbaikan udah aduh gimana ya, berat banget ya, ucapannya udah berat jadi ya berat gitu. Banyak akun baru ya. Cupi kereta Pi, bantuin 5 Pi. Lisa mana Lisa, bantuin gue 5, ayo dong say, biar tajam lagi readingan kita say. Waalaikumsalam. Si Nanuna kemana Nanuna ya, udahlah lo Nanuna lo, mana dia tuh ya. Makasih Sanurka, berkah selalu. Cupi, alhamdulillah, tabarakallah. Ya Allah, terima kasih Cupi, berkah selalu, bertambah terus rezekimu, nggak putus-putus. Dita juga mana ya, sibuk dia biasanya. Di inbox aja ke dia, ke Dita, di inbox. Ayo bantuin keretanya guys, bantuin donatnya. Belum follow lagi. Dia lagi dapat kucing rescue dia. Mami maaf keluar dulu, anak minta diajarin ngaji. Masya Allah. Iya nggak apa-apa sayang.
Lu nontonin gue aja, lu pada nonton tembok lu ya. Betah bet nontonin gue. Padahal gue ngasih lu pada tembok. Ya kan? Padahal gue ngasih lu tembok ya. Masih aja lo tontonin gue. Udah biasa Mi, I love tembok. Emang ya. Ini brand image-nya Mami, ya. Brand image-nya Mami itu adalah tembok dan kartu, ya. Ya guys, brandnya Mami, brandingnya itu tembok dan kartu ya. Gak apa-apa Mi, suka suara Mami aja. Ai, makasih Bu Tuti, berkah selalu. Ya, kita nih muka tembok ya. Kita ini muka tembok ya guys. Karena ngomongnya mau tembok, ya kan? Nontonnya tembok. Personal brandingnya tembok ember, tembok sama kartu. Ya, itu personal branding gua. Oke. Betul lah Sari. Kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kabulkan lagi lah energinya aku. Kabulin lagi ya Allah readingannya aku. 90% aja ya Allah, nggak perlu sempurna banget ya Allah, karena kesempurnaan hanya milik Engkau. Ya enggak guys? Aku nggak mau readingan aku sempurna banget ya Allah, nggak apa-apa. Pokoknya 90% aja. Jadi nyata. Ya kan? Jangan dong Mi, kita kan paling cantik sedunia MB. Pastilah, pasti kita paling cantik ya nggak sih? Ya Allah, kabulin lagi readingannya lu ke MS ya. 90% aja. Nggak perlu sempurna ya Allah, karena kesempurnaan itu milik Allah. 90% aja ya Allah, sudah cukup bagiku ya Allah. 90% aja, 90, 90, 90, 90, 90. Tapi kita betah banget ya nongkrong sini. Ya iya lo yang betah, gue yang ngantuk. Lo mah enak ditidurin sama gua, dinina boboin, didongengin. Lah gue didongengin siapa? Bentar dulu ya Mi, aku bilas. Berendam aku. Ahoy, asyik. Oke, kita tunggu Cupi selesai berendam baru kita baca. Biar dia tidak ketinggalan. Ya. Biar dia tidak ketinggalan. Aku mau doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya Allah. Hamba yakin dan percaya Allah dari hal apapun dan siapapun. Hamba aman, solusi sedang Allah gerakan ke arah hamba sekarang. Nih gue lagi berdoa. Hamba siap menerima 5 miliar ya Allah per bulan dengan cara cepat, halal, lancar, dan tak terduga ya Allah dari berbagai arah. Karena uang tersebut mau hamba jadikan alat sedekah hamba, hingga ketujuh turunan hamba menjadi ahli sedekah. Amin, amin. Ya enggak guys? Kita doanya gitu aja. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak karena aku mau jadi ahli sedekah hingga ketujuh turunanku. Kayak begitu. Janganlah Liverpool masa dia suruh bilasnya sampai besok. Itu kasihan nanti ya, kulitnya ntar meletok, dia kulitnya meletek dewek tuh nanti. Janganlah, kasihan dia berendamnya kelamaan. Agak lain emang Liverpool mah. Anak orang suruh ngerendam sampai seharian. Lah tuh kulit jadi apa? Kulitnya jadi kulit pangsit gitu maksudnya, yang kerendam pangsit. Maksud lo? Kasihan dong.
Dede, ya, kamu main sama apa? Ini udah main sendiri. Aduh. Sini. Kucing aku yang kecil, guys. Ih, dia yang ngomong, Mi. Aku lagi nanya justru. Lu nulisnya nggak pakai pertanyaan. Makanya, kalau sekolah itu kalau nanya pakai tanda tanya. Bener nggak, guys? Oke, kalau mau nanya, pakai tanda tanya. Kalau nggak ada tanda tanyanya, orang nggak berpikir lu nanya. Harus ada tanda tanyanya. Waalaikumsalam. Ya, kalau mau nanya harus ada tanda tanya. Makasih Sanur, berkah selalu rezekinya. Ih, aku pakai tanda tanya mana? Nggak kelihatan. Coba di copy lagi. Maklum kan kalau di sini suka kependem ini tulisan. Coba mana? Dia takut tuh loh perpu langsung ngamuk dia. Dia main. Main. Ya. Kenapa emang? Iya, nih. Ada nih. Nih, udah pakailah. Bilang aja. ada 2 aku nih, mau yang baru. Ada, kayaknya aku udah. Bentar. Oh yaudah, ntar di bawah dah. Ke bawah. Ada yang baru ini ada. Kok ada 2 soalnya. Malam, ayo tebarkan donat kalian dong. Untuk sultannya Verfu, ayo. Biar tajam lagi readingan kita, guys. Ih, banyak kali nih yang nonton. 122. Oma, terbangin donatnya Oma 5. Terbangin donatnya buat aku 5, Oma. Aku butuh donat, Oma. Waalaikumsalam. Palak, Oma. Oma, donat, Oma. Kalau perlu 30, Oma. Belum ngadon. Ini donat gue, Oma. Bantuin 10 ke 5 ke. Jangan 5 dah, nggak apa-apa dah. Ya Allah, Cupi lagi ngerendam dia. Ragi habis beli, jangan kayak orang miskin. Beli, Oma, jangan kayak orang miskin. Beli ragi. Kita kan orang kaya, Oma. Udah malam, gedor. Madura 24 jam. Mami ada yang posting ulang, udah biarin aja lah. Ya, Madura 24 jam, Oma. Gimana keadaannya di sana? Udah bye-bye ya? Oma sehat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Si Lisa mana, Lisa? Tadi udah masuk juga. Alhamdulillah sakit. Sakit apa lagi, Oma? Insya Allah sehat walafiat ya, Oma. Udah biarin aja lah posting ulang. Biarin aja, Beb. Kita baca aja. Bismillahirrahmanirrahim. Biasa udah tua, Mi. Oh, masih muda, Mama. Masih umur 17 tahun. Tenaganya juga masih 17 tahun. Ini gimana sih? Kata siapa Oma tua? Oma muda. Ya kan, jiwanya aja masih bisa karaoke. Ya nggak sih? Ya kan, masih bisa karaoke, masih bisa dandan, berarti jiwanya muda. Cantik pula lagi. Ya kan, jangan lupa Oma donat 5 ya kan, udah gue rayu. Mama muda lah ember. Jangan lupa donat 5 kan gak gue rayu tuh. Ya Allah. Nah, kagak donat ada itu nih, gue pencetin ya. Lo bantuin donat gue, Oma 5 aja, Oma. Nih gue pencetin, Oma. Buat Oma mah gue pencetin dah, Oma. Ya kan?
Tuh, aku sematkan Oma. Ya, sudah aku sematkan Oma. Tuh, donat tuh Oma, 3, 5 ya Oma. Oma cantik deh, ya kan? Pokoknya Oma tuh cantik banget lah. Tidak bisa dipungkiri. Ya, kalah bidadari. Apalagi kalau Oma lagi nyanyi, ya kan? Suaranya bagus loh guys, Oma tuh. Ya, Oma tuh suaranya bagus banget. Keren banget. Ngantuk jadinya adalah Oma. Pura-pura lagi pakai cara ngantuk. Bismillahirrahmanirrahim. Cupi gue baca dulu bentar ya tentang koneksi twin flames-nya ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Penasaran ya. Tap-tapnya yang banyak guys, kaki, tangan ya bekerja. Ayo tap-tap layarnya ya. Biar VIP lagi readingan kita guys. Ya, kita lihat koneksi twin flames-nya. Waalaikumsalam. Ayo donatnya terbangin dong, biar tajam lagi readingannya. Waalaikumsalam. Iya Oma, manisnya melebihi donat. Donatnya Oma tuh. Oma ada yang minta no, loverku minta donat. Buset, kaki tangan gimana bentuknya ya Mi? Ya dua-duanya lo mainin. Lo tap-tap layar tuh ya, kaki sama tangannya semua, jempolnya ya. Sentuh tuh layar HP-mu lah. Ya Allah. Oma donat Oma. Ya Allah. Nih ya, untuk twin flames connection-nya. Wow. Ini kayaknya sudah mulai berpikir bangkit ya. Sudah mulai berpikir mengimbangi pikirannya dengan spiritual. Aduh, makasih Oma, I love you full, I love you. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makasih Oma, 2 lagi mah. Aku minta 5 mah. Makasih Oma cantik. Loverfu bilang apa? Oma, ini mama muda dia. Oma, mama muda. Ya kan? Oke. Ada the Three of Pentacles, and the Ace of Cups, and the Queen of Cups, and the Temperance. Oh ya udah, insya Allah gue doain Oma jadi sultan TikTok. Oke. Makasih Oma yang jangan nanti kalau dibilang Oma paling cantik sedunia nanti Lisa marah. Kan yang cantik gua, kata dia. Ya. Jadi kalau dibilang tuh Oma yang paling muda sedunia gitu ya. Karena dia mama muda, guys. Ya. Jangan dibilang cantik. Kalau cantik ntar si Lisanya ngambek. Itu kan punya dia. Makasih Oma, berkah selalu rezekimu, bertambah terus, sehat selalu. Ya, jangan bilang Oma cantik sedunia, ntar Lisa ngambek, ya. Bilangnya Oma mama muda. Ya, makasih Kenki, berkah selalu rezekimu bertambah terus sayang cantik. Manis. Kalau cantik ntar gue nomelin sama Lisa gue. Itu tante-tante yang satu tuh, Tante Lisa tuh ya. Makasih Angie yang Mbak Henol, bertambah terus rezekinya, berkah selalu ya. Makasih Angie, banyak amat. Ya, di sini ada Three of Pentacles, Ace of Cups. Makasih Asyare, berkah selalu rezekimu bertambah terus. Makasih Asyare.
Terima kasih Asyari, bertambah terus rezekimu. Terima kasih Asyari, bertambah terus rezekimu. Lu suruh gue baca kayak gitu 4 kali 5 kali, capek dong mak lu ya. Asyari terima kasih, Kenki terima kasih, berkat selalu rezekimu. Kenki terima kasih, Asyari terima kasih. Ya kita baca. Ya. Jadinya ini mereka sama-sama lagi lu jangan ketawa Asyari ya. Mak lu lagi mau baca ya. Jangan ketawa, diem. Ya, ntar kering tuh bibir. Ya. Lagi sama-sama mengimbangi nanti nih energinya. Koneksi twin flames-nya. Diem Yunita, ikut-ikutan lo. Ya. Nih intel nih Yunita, nih intel nih. Ya. Diam, jangan ketawa. Cengir mulu, ntar gua nggak baca lo. Nge-lag lagi Mi, buang HP-nya, beli yang baru. Waalaikumsalam. Ya. Mana Cupi? Dia tuh Cupi lagi jadi putri princess. Ya. Lagi jadi princess dia, lagi ngerendam dia ya. Aika diem ya, mingkem. Ya. Mingkem. Cupi tuh lagi jadi princess ngerendam dia. Ya, lagi ngerendam dia. Jangan lama-lama berendam terkisut. Gue udah ngomong kayak gitu. Ye. Oh, Cupi ada di atas Mi. Di mana? Di atas di mana? Di atas di mana? Di genteng rumah gue. Maksud lo? Di atas di mana? Orang dia lagi ngerendam katanya. Lagi basuhan. Penonton Mi. Penonton di mana? Di layar tancap, layar HP gua yang ada, guys. Cupi. Ya, udah masuk lo ya. Udah dandan belum? Mi, bodoh amat. Emang gue pikirin. Apa lu Yunita? Ngajak berantem sama gua. Sini lo kalau berani. Sini. Beraninya di media sosial. Sini, hadapan sama gua. Jambak-jambakan kita. Siapa takut? Gue jambak lu, tak gue pakein lipstick lu. Lu pakein gue bedak tapi. Kenki jangan ketawa lu. Nimet lu mah. Yunita. Lu berani-beranian lu sama gua. Berani-beranian lu sama gua. Sini lu kalau berani. Terbang lu. Lu ada di mana lu? Terbang sini. Nemuin gua. Makasih Ayu yang banyak yuk, 5 yuk. Ya Allah yuk. Berkah selalu rezekimu Ayu bertambah terus. Yunita, kalau mau berantem tuh kita harus saling pegang makeup ya. Makasih Ayu, berkah selalu rezekimu sayang bertambah terus ya. Megang makeup. Kenapa? Lagi kerja. Aku deket kok sama Mami, sama-sama Jaksel. Jaksel mana lu? Jaksel mana? Bisa-bisaan lu ngekorin gua. Jaksel mana lu? Ntar kalau ketemu lu, gue jambak lu jambak gua. Gue jambak lu, gue pakai lipstick lu ya. Lu pakein gue bedak. Ntar nggak lama gue pakein lu itu pensil alis yang gue beli murah tuh. Tapi bagus guys. Nggak sih guys? Manggerai Mi. Oh pantes. Pantes. Manggarai kan banyak anak preman. Dibanding nih orang Jagakarsa ya. Jakarta Selatan Cilandak ya. Kebanyakannya apa? Anak omprengan. Lo tahu kan? Sampingannya nih kita nih Cilandak belakangnya itu Cinere. Kita nih anak komplek Bang Mandra sama Sidul. Lah iya banyak komprengannya emberan lah kita lah. Betawi Selatan kita. Lah tadinya gue Betawi Pusat pindah gua jadi Betawi Selatan gua. Deket sama si dulu gua sama si Mandra. Gandul Cenere gandul.
Prankan bro, ih gitu-gitu, udah jadi gubernur, wakil gubernur tuh, ih hebat kan orang Betawi kan, Cialah. Di Ragunan lagi emberan, bisa pacaran sekarang di Ragunan malam-malam say. Rawamangun, siapa yang bangun lu, siapa Rawamangun tuh? Sekarang mah enak Ragunan ya, malam buka bisa pacaran kita, makan pohon beringin, ya di atasnya hantu lagi gelantungan. Iya Mi, banyak yang pacaran. Emberan, sejak dibuka tengah malam ya. Ya, itu Ragunan sejak dibuka malam-malam banyak bet yang pacaran ya. Ya Allah, udah di atas gelantungan kakinya nggak kelihatan. Ya kan, yang pacaran nggak ketakutan. Saking enak itu dihawari nama anak selama setan itu sama iblis. Ya enggak? Mami di Cinere deket dong Mi. Cinere di mana Mi? Iya, Eke kan di Cinere sayang. Kamu Cinere mana? Kalau ketemu mami harus bawa makanan, kan gue tukang makan. Secara kalau makan tuh banyak, tau nggak? Tahu gue heran tuh Ragunan malam-malam buka, apa yang mau diliatin sih? Gue bingung deh. Bingung gue. Ragunan hutan kan hutan kota ya. Malam-malam buka. Yang dilatinya hewannya hewan apa guys? Gue bingung guys. Yang mau diliatin. Jelas-jelas kalau siang mah dah kan terang benderang gitu. Safari Night, beda kali. Safari Night juga mau dilatihnya apa sayang? Nyamuk. Deket sama rumah mama aku Mi di Bangka Kemang. Oh ayo traktir gue Kenki. Ketemu traktirin gue. Mi ini jempol kaki, jempol tangan sampai joget Mi, nggak dibaca tuh. Tar sabar ya. Gara-gara donat kita berterbangan dulu baru kita baca. Ya kan, kuntilanak kali Mi. Lah emang di Ragunan itu penuh. Lu mau apa? Banyak itu. Yang gede-gede banyak sayang. Yang panjang-panjang banyak itu di Ragunan tuh. Bukan kuntilanak aja, banyak itu. Makanya gue tanya, yang lihat Safari Night itu apa yang mau dilihat malam-malam? Lah gue mah enakannya siang-siang gue. Terang benderang. Kalau malam aku udah ketakutan bet, apalagi ada pohon beringin dan pohon bambu. Takut gue juga. Aduh Aike, nih gue bilangin ya. Gue tuh kan kalau ke Ragunan itu ziarah ya. Ya guys ya. Ziarah nih. Nih ada pengalaman gue ya. Tahu kan di belakang itu kan yang deket waduk ya. Kalau lihat kunti mah di pos ronda aku juga ada Mi. Ogah gue mah dah, walaupun dikasih lihat juga ogah. Lah takut juga gue. Lah gue mah dah kan manusia biasa bet. Gue bukan manusia pemberani gue. Takut juga lah. Nah gue lanjut. Gue kan abis ziarah ya. Terus pulang ke sorean. Jam 6 kalau nggak salah maghrib guys. Nah waktu itu Ragunanya belum dibenahin jadi tembok tuh pohon bambu yang di belakang tuh. Ya kan? Kirain aku mami nggak takut, takut lah, enak aja lu. Gue takut sama setan juga lah, uga lah, serem juga lah. Secara gue kan juga lo tau sendiri Capricorn ya kan simbolnya dengan kepala kambing. Ya kan takut lah. Nah abis lagi mau pulang tuh mana maghrib, abis gerimis guys, ya kan malam Jumat pula lagi. Nah gue lewat nih ya kan dulu Ragunan tuh yang di belakang pohon bambu tuh ya, kalau nggak salah kandang orang hutan deh kalau nggak salah, yang di belakang tuh yang di makam ya. Itu belum ditembokin guys, masih dipagar. Udah mana banyak banget itu apa pohon-pohonan bambunya yang udah pada roboh. Kalau nggak salah tuh kandang rusak deh kalau nggak salah ya. Iya nggak apa-apa. Terus udah gitu gue lewat guys ya, merinding ya Allah, merinding bulu kuduk gue sampai gini, ya Allah janganlah engkau lihatkan aku dengan seseorang itu ya Allah, aku nggak mau ya Allah, aku takut. Kalau memang hadir aja tapi jangan perlihatkan, aku ngeri banget, aku pulang ya Allah. Ya Allah serem banget beneran. Pala gue emang penasaran ya, mata gue ya. Ini malam Jumat ya. Nggak sadar gue beb. Ya Allah nggak sadar beb, baru diingetin lu. Cupi kereta lagi Pi. Ipi biar semangat Pi kita Pi.
Cepi kereta lagi pi, tut pi. Ya, gue nggak sadar nih malam Jumat ya. Ya Allah Rabbi. Oh iya, gue ngomongin juga malam Jumat itu ya. Nah, udah gitu, gue baca-baca zikir-zikir terus kan ya, sama sholawat tuh ya. Diam lo Widya, ya. Jangan pakai simbol itu. Terus udah gitu, ya pegawai gue kan bawa gue tuh ya, ngojekin gue tuh. Ya kan, emang dasar penasaran ya, mata gue ya, gue tengok. Ada buset lagi banyak banget di bawah pohon bambu yang rindang. Gue bilang, udah cepetan pulang, ayo pulang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tau gak sampai pulang loh, gue di rumah, ya mandi, badan gak enak. Itu apa lagi yang dikasih? Buset, ya Allah lucu banget. Yang gembreng-gembreng, apa itu jamur ngerok? Jamur siapa pi? Siapa yang jamuran? Ya Allah, bertambah terus rezekimu pi. Ya Allah, nggak putus-putus bilang apa sama Cupi tuh terima kasih. Badan gue sampai berat guys, ya kan? Terus udah tuh gue pulang, gue mandi, badan gue berat. Terus nggak lama gue ngomong ke nyokap kan, kata nyokap ada yang ngintil cuma dijaga sama itu Eyang Jaya Sona Sakti kan namanya tuh almarhum. Beliau tuh namanya Eyang Jaya Sona Sakti. Itu dijaga kok sama beliau kata mama gue. Cuman nggak bisa masuk, dia ada depan rumah. Ternyata penghuni yang ada di Ragunan. Udah dibawa pulang lagi sama nyokap gue kan. Udah dibawa pulang, iya mah udah disuruh pulang kok. Gue bilang itu pengalaman gue ya, saking gue nggak mau ngeliat karena penisiran gue ya. Gue tengok ke kanan ya, lah banyak pisan. Itu pengalaman gue tuh guys, ya lewat Ragunan yang belum direnovasi, serem loh. Tapi sekarang nggak tahu deh masih serem nggak ya, karena kan udah ditembok ya, udah ditembok. Oke, kita lihat lagi guys koneksi twin flames-nya. Ada Ace of Swords, Ten of Cups. Padahal baju Kunti bagus ya Mi buat baju lebaran. Kata siapa bagus? Kagak ada jahitannya, ya. Itu mah, ya bajunya nggak ada jahitannya dia. Ya bolong langsung gitu. Lah kalau kena angin mah terbang gitu kelihatan. Gimana sih? Emang lu lebaran mau pakai baju nggak ada jahitan? Gue tanya. Aku pernah lihat Mi. Iya, tapi nggak ada jahitannya bebek. Nggak bagus juga buat lebaran, Kelis. Kagak bagus juga itu nggak ada jahitannya. Nah kalau kena angin gembiar-gembiar. Lah kalau kuntinya pakai celana dalam. Lah kalau nggak pakai celana dalam gimana? Nggak pakai bebek. Ih, malu. Emang kayak hordeng kan gue udah bilang, ya kan? Kagak dijahit. Wow, kartunya bagus bebek. Oh my god, guys. Bilangin softline-nya suruh ganti, jangan merah sama putih mulu ember. Harusnya yang hijau ya, sama blue eyes ya. Keren deh pasti. Ya, kayak orang-orang bule gitu ya. Iya, harusnya pakainya blue eyes ya. Kayak orang Inggris, Eropa gitu, matanya blue eyes, keren deh. Harusnya kita request loh. Tuh kalau mau nakutin pakai mata blue, matanya yang biru, ya kan? Pasti langsung difoto cantik. Guys, aku ngeliat di sini ada Ace of Swords, ada Ten of Cups. Wah kakak lebih serem tahu? Enggak lah, mata biru itu bagus sayang. Ya, kalau yang serem itu matanya hitam. Semuanya hitam, itu yang takut gua. Bilangin juga jangan ketawa mulu. Lah dia mah ketawa mulu emang kerjaannya dia. Kalau nggak ketawa mulu mah dia nggak punya branding. Lu gimana sih brandingnya dia? Ya, karena dulunya dia penyanyi. Ya, itu brandingnya dia, nggak bisa diganggu gugat loh. Ya, ada the Wheel of Fortune, ada the Ace of Cups and the Justice. Wow, 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 wow. Bagus, 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 bagus. Bukan apa-apa Mi, aku insecure deh ketawain. Ya tinggal ngomong. Tinggal ngomong. Kalau ketawanya pakai nada yang bagus. Jadi biar saya ngikutin, menikmati begitu.
Betul tuh kata Cupi tuh. Cupi betul tuh. Ya Allah. Denger ini. Ada Ace of Cups, The World, and the Four of Cups. Ini kartunya bagus, Bebek. Kenapa? Karena nada seminor ini gak ngerti gue nada-nada. Gue mah taunya nyanyi-nyanyi aja. Gak ngerti, Oma. Nada-nadanya kayak gimana. Gue mah taunya nyanyi bet. Gue, Oma. Ya. Donatnya terbangin dong. Semuanya, ayo. Terbangin donatnya. Cupi lo bantuin gue donat dah. 10 pi. Bantuin donat tuh 100 kek. Cupi bantuin gue donat lo pi. 100 pi. Biar kenyang gue pi. Oke, kita lihat ya. Ada Ace of Swords, the Ten of Cups, and the Star. Ini ada suatu kebahagiaan ya dari kedua keluarga. Wow, bagus nih guys. Bagus nih. Jadi apa yang mereka doakan, apa yang mereka tujukan, fokuskan, insya Allah ada keberhasilan ya. Karena ini adalah karma dari masa lalu berdua. Yang sama-sama kecewa, yang sama-sama meratapi kesedihan. Ini bagus ya, karena the Wheel, the Fortune, sama Eight of Cups and the Justice itu adalah suatu pembayaran karma yang sudah seimbang. That's good, Beb. That's good. Keren banget. Makasih Coba Cupi, berkah selalu, rezekimu bertambah terus. Donatnya Makasih sayang, beneran loh dikasih 100 gue kayaknya. Ya Allah, berkah selalu, rezekimu bertambah terus sayangku. Jadi koneksi Twin Flames-nya ini insya Allah akan ada keseimbangan karma ya. Jadi karma di masa lalu yang mereka hadapi dari orang-orang di masa lalu ini insya Allah ada kejelasan dan ending. Ya, ini bagus guys. Keren abis. Permisi, Verfu mau lewat, Embel, ya kan? Lu tahu kan Verfu itu doyan makan kan, doyan donat kan? Iya lucu banget. Iya. Verfu itu yang mau lewat ya. Ya Allah. Makasih Vivi Hasani, berkah selalu bertambah terus. Makasih Cepat Cupi, bertambah terus rezekimu. Ya Allah. Ya. Ayo bantuin donatnya guys. Ayo. Bantuin guys. Ini bagus guys energinya. Karena ada Ace of Swords, the Ten of Cups, and the Star. Ini insya Allah ya, doa dari keluarga ini akan terkabul. Ya, terkabulnya tentang keseimbangan. Ya, keseimbangan dan tentang pembayaran karma yang berakhir. Karma buruk, insya Allah ya. Ini bagus sih, karena kebangkitannya sedang mereka jalanin. Ya, ada peluang besar, ada beginning besar. Ini karma baik buat Twin Flames. Karena tujuannya sudah jelas. Ini bagus banget. Keren abis aku bilang. Kekecewaan dari keluarga, masalah keluarga, karma keluarga di masa lalu insya Allah akan ending. Karena akan diganti dengan kesuksesan. Ya, saat ini ya Twin Flames-nya memang lagi diberikan orang-orang yang membosankan, orang-orang yang mengecewakan ya, terutama tentang keuangan. Ya, tentang keuangan. Tapi ya ketika menjalaninya dengan sabar, menerima keadaan dan belajar untuk benahi diri masing-masing, ini insya Allah ada suatu keadilan buat Twin Flames. Ya, ada suatu keadilan. Jadi karmanya akan menjadi karma baik berdua, dalam keluarga berdua juga. Dan mereka fokus banget ini, ya, fokus dalam perbaiki kehidupan dengan belajar dari karma di masa lalu. Ya, karena mereka pikir ya kehidupan itu adalah belajar, ya kan? Makasih pena tulis, berkah selalu, rezekimu bertambah terus.
Ayo bantuin donatnya, pena tulis. Bantuin donatnya aku. Ya. Ayo bantuin donatnya, guys. Ini bagus, guys, energinya. Tapi memang akan ada penyelesaian masalah hukum ya. Dari Twin Flames ini. Dari orang di masa lalu. Ada keadilan. Ada keadilan, insya Allah. Keren sih kalau aku bilang ya. Keren banget. Dan mereka fokus banyakin berdoa nih. Biar keduanya bisa union. Keduanya bisa bersama. Ya, bisa bersatu. Ini lagi banyakin berdoa. Karena mereka yakin dengan tujuannya mereka. Perlahan tapi pasti. Dan ini adalah keberuntungan besar yang akan mereka dapati ketika bersatu lagi. Ya, dan mereka banyak belajar, ya memahami dihadirkannya orang-orang yang tidak baik, dihadirkannya makasih pena tulis, berkah selalu rezekinya bertambah terus. Ya kan? Mereka tuh banyak belajar sih. Ya, banyak belajar tentang kehadiran orang-orang yang ternyata membuat mereka kecewa, yang membuat mereka menjadi sedih, ya, bahkan juga diabaikan, dihancurkan. Ini mereka banyak belajar ya guys. Bagus banget. Aku kalau udah ngelihat Ace of Swords sama the Ten of Cups and the Star ini bagus beb, serius. Bagusnya kenapa? Bagusnya karena focusing tentang berdoa kebahagiaan keluarga itu bagus. Ya. Jadi benar-benar fokus, tujuannya jelas. Ya. Untuk kebahagiaan keluarga. Dan insya Allah terkabul karena ada the star. Ya. The star itu adalah tentang pencapaian. Jadi mereka benar-benar memfokuskan kehidupan keluarga itu untuk mencapai ya karma baik gitu. Waalaikumsalam. Oke. Keren sih kalau aku bilangnya, tapi prosesnya memang nggak mudah ya. Karena mereka harus mengimbangi perjalanan mencintai diri sendiri. Makasih ya Syare, berkah selalu rezekimu, bertambah terus. Ya. Kita lihat lagi. Bagaimana perasaan Twin Flames ketika keluarga merestui? Bener nggak guys? Bagaimana perasaannya Twin Flames ketika melihat atau mengetahui kedua keluarga saling bertemu, saling menyayangi. Kita lihat. Wow, guys, ada Five of Pentacles, the Ace of Cups, the Ace of Wands. Wow, guys, kartunya bagus. Mereka kayak menemukan kehidupan baru, ya, lebih bahagia, lebih terbuka, komunikasinya juga lebih luas, lebih baik dibandingkan masa lalu. Terkadang mereka juga sedih ya, kayak di masa lalu tuh banyak banget, di masa lalunya tuh banyak banget orang yang coba untuk menghancurkan, bahkan memisahkan energi Twin Flames. Ya. Tapi ini perasaannya mereka bahagia guys, bahagia banget. Ya. Bahagia. Oma juga lebih luas, Emi seneng banget. Iya, amin. Ini karena banyak banget nih yang coba untuk mengacaukan di masa lalu ya. Agar mereka tuh saling kehilangan jati diri. Paham kan maksud aku? Nah ini bagus banget.
Makasih cintaku, berkah selalu. Donatnya sayang. Bantu mami yuk. Kalian ngasih donat satu aja udah mami udah seneng loh. Ya kan? Makasih cintaku, berkah selalu, rezekinya bertambah terus. Ya, Oma tuh udah mulai luwes ya. Bahagia kok kalau aku lihat dibandingkan yang kemarin-kemarin ya. Dibandingkan waktu ulang tahunnya Fania, itu kan kayak kurang bahagia sih, bahagia tapi kayak takut ditanya yang macam-macam gitu loh, takut salah bicara. Ya kan? Dan sekarang tuh beda banget dibandingkan yang dulu. Di sini tidak baca pribadi sayang. Kalau mau baca pribadi silakan di DM aja ya. Satu pertanyaannya 400.000. Alhamdulillah ya Mi, insya Allah bahagia terus. Amin, amin bebek. Iya kan beda banget ya. Beda banget. Waktu ditanyain yang lagi ulang tahunnya Fania kan Oma kayak ketakutan ya. Ya jawab sih jawab, cuman jawabnya kayak yaudah doakan aja yang terbaik gitu kan. Tapi buru-buru kan sampai jatuh kan. Ingat nggak? Oma sampai jatuh kan. Saking apa? Saking nggak mau salah ngomong. Ya. Saking nggak mau salah ngomong. Ya salah satunya ya karena Oma sama Maven nggak ada masalah. Kayak gitu. Ya nggak ada masalah. Jadi omanya ketakutannya tuh bukan takut mereka nggak jodoh, bukan. Justru takut salah ngomong. Ya. Gitu. Makanya buru-buru menghindar. Bukannya takut mereka, mereka tuh nggak jodoh. Nggak ada kayak gitu. Ya, cuman Oma ngomongnya ya kayak gitu. Doakan aja yang terbaik. Kemarin Oma yang nyamperin Maven duluan, Mi nyapa di live. Amin. Iya. Kan aku udah bilang waktu itu, nanti nih orang tuanya yang publish. Ingat nggak? Waalaikumsalam. Kalian ingat nggak yang aku bilang kayak gitu? Ini nanti orang tuanya nih yang publish nih guys. Ya, orang tuanya ini. Yang jor-joran ini kayaknya. Ingat Mi. Nah, ya kan? Nah, ya kan? Kejadian kan sekarang? Allah kasih kan? Omanya yang nyamperin Maven apapun statusnya mereka. Udah gak peduli mereka tentang omongan orang. Iya Mi. Nah, Waalaikumsalam. Ya kan mereka udah gak peduli omongan orang. Malah kayaknya mereka mau nunjukin tuh ya kita nih baik-baik aja. Gak ada masalah. Kita lihat ya. Tentang pembenci Twin Flames. Gimana sih perasaannya ketika melihat keluarga Twin Flames itu saling bahagia. Kita lihat untuk pembenci Twin Flames. Yang mana perasaan pembenci Twin Flames melihat kebahagiaan dari kedua keluarga Twin Flames bersatu. Kita lihat energinya. Oma sambil meluk Maven, Mi bahagia banget. Amin, amin. Readingan Mami selalu terbukti. Alhamdulillah itu atas izinnya Allah ya, Ibu Mardiana. Kita lihat pembencinya Twin Flames ketika melihat kebahagiaannya Twin Flames bersatu. Kecewa. Wow. Guys. Untuk para haters Twin Flames, ini kamu diberikan keberhasilan yang gagal. Rumah tangga yang hancur. Kecewa. Ya, karir juga berantakan. Karena melakukan tindakan yang bodoh dalam berdoa, yaitu tentang kehancuran Twin Flames. Nggak bagus sekali. Ya, ada the High Priestess, 9 of Cups, the Fool, 9 of Pentacles. Donatnya guys, terbangin guys. Ini kartunya buat para haters. 10 of Cups, tuh.
the Ace of Swords. Makasih Ayu, berkah selalu, rezekimu bertambah terus sayang. Ya Allah, makasih. Tuh, the Wheel, the Fortune, and the Eight of Cups. Tuh, kecewa dan mendapatkan karma buruk ya, dari keuangan, dari percintaan untuk para haters ya. Mereka masih ngerjain ya guys ya. Jadi mereka nggak putus asa nih para haters Twin Flames nih, terus dikerjain guys. Tapi ujungnya akan kecewa ya, karena mereka mendoakan seseorang untuk hancur. Apalagi orang tersebut tidak ada rasa salah ke mereka ya. Ngerti kan maksud aku? Jadi para haters ini ya semuanya ada ya, magic ya, berita hoax ya, banyak guys di sini. Tapi apapun yang mereka kerjakan itu akan memberikan dampak buruk buat mereka, karena niatannya mereka udah nggak baik ya, udah nggak bagus, akan kecewa. Buzzer juga ya Mi. Oh iya, buzzer juga. Ini kan ada Ace of Wands, the King of Swords, and the Eight of Pentacles yang aku udah bilang. Mereka nggak putus asa, tapi mereka nggak sadar dari sikapnya mereka ceroboh karena pengen menghancurkan kebahagiaan orang tanpa ada sebab musababnya, tanpa ada alasan, tanpa menyakiti mereka. Ya, ini ujungnya akan bermasalah tentang keuangan mereka, keluarga mereka, pekerjaannya mereka, kesehatannya mereka. Karena ada the Fool, ya, the Fool sama the Nine of Cups. Jadi dia berdoanya itu dengan resiko yang tinggi. Kalau ditanya resiko yang tinggi apa tuh Mi? Mendoakan yang gak baik buat orang gak bersalah buat kita. Jadi kalau orang tersebut gak berbuat salah sama kita, terus kita doain yang buruk buat apa? Tujuannya apa? Kan resikonya besar. Kecuali dia berbuat salah, itu kamu punya hak di situ. Karena kamu dizolimi. Kamu ada hak. Tinggal kembali lagi. Kamu niatannya mau gimana sama orang yang menzolimi kamu. Ngerti nggak? Karena kalau orang terzolimi itu doanya tidak ada jembatan. Langsung nyambung ke Allah, ke Tuhan. Mau sekafir apapun dia, kalau dia nggak salah ya, itu akan diterima doanya. Ya, ngerti nggak guys? Mau sekafir apapun orang tersebut, ya, kalau orang tersebut tersakiti tanpa alasan dan dia berdoa, itu diterima sayang. Didengarkan Allah. Karena dia nggak berdosa. Tapi kalau dia berdosa, menyakiti orang, ya doanya dia nggak akan terkabul. Ya, Waalaikumsalam. Jadi mereka nih nggak putus asa ya, masih ngerjain ya. Tapi mereka nggak berpikir kalau hasilnya itu akan menyakitkan mereka sendiri dan itu bisa berdampak buruk ke keluarganya mereka, ke pekerjaannya mereka, keuangannya mereka. Ini akan dampak buruk. Ini udah jelek sih. Nih, tuh. Ya, the Wheel, the Fortune sama the Eight of Cups ini udah jelek. Tuh, hasil tujuannya mereka yang mereka kerjakan, yang mereka doakan untuk menghancurkan orang lain ini akan memberikan, ya tujuan hasilnya mereka adalah karma buruk buat mereka. Gitu. Ya mereka lagi mau ngerjain, masih ngerjain sampai sekarang, tapi tetap hasilnya akan membuat mereka terluka sendiri. Ya karena tujuannya nggak baik. Tujuannya nggak bagus. Mau gimana guys? Ayo guys, donatnya lagi terbangin guys. Cupi donat lagi Pi. Banyakin donat Pi. Biar kenyang gue Pi. Ya. Jadi
Untuk para haters, ya kalian siap-siap aja. Kalian kan masih ngerjain nih, ya kan? Masih coba untuk nyakitin orang lain, menghalangi kebahagiaan orang lain tanpa sebab. Ya, karena mereka tidak menyakiti kalian, tapi kalian nggak suka aja mereka bahagia. Ya, apalagi jelas-jelas kalau hubungannya itu tidak mengambil pasangan orang lain gitu ya, tidak menjadi orang ketiga gitu. Ya, siap-siap aja apa yang kalian kerjakan ini akan berdampak buruk buat kalian. Ya, bukannya aku nyumpahin karena ini memang udah jalannya. Jalan takdirnya kalian bikin sendiri sekarang, hari ini. Ya, kalian bikin takdirnya hari ini apa? Ya, jahatin orang. Ya, misalnya, ya nanti kamu akan dijahati orang. Kalau kamu takdirnya hari ini baik sama orang, kamu akan dibaikin orang. Itu adalah perjalanan dirimu sendiri yang kamu tulis. Allah kan hanya Allah sudah memberikan takdir, ya kan semuanya. Tapi kan bisa berubah dengan doa, ya. Takdirnya itu bukan kematian, tapi ya, ini takdir jodoh, gitu kan, rezeki itu bisa berubah. Makasih Cupa Cupi, Cupa Cupi. Cupa Cupi, Cupa Cupi. Ih, baik banget sih kamu sama aku sayang. Ya Allah, terima kasih, terima kasih. Ya Allah, berkahilah rezekinya Cupi, ya Allah. Tambah terus rezekinya. Ya Allah, bilang apa sama Kak Cupi nos, guys. Kak Cupi lagi jualan donat ya, guys. Kalian bantu jualan donat dong. Emangnya Pikan Mambo doang boleh jualan donat? Mami kan boleh loh jualan donat di sini. Gue doain Pikan Mambo ya, donatnya laris manis ya, terus juga kualitasnya makin bagus. Iya, berkah selalu Kak Cupa Cupi. Bertambah terus rezekinya. Ya guys. Jadi kalau aku lihat di sini ya, kalian siap-siap aja untuk para haters. Udah nggak jualan donat nih. Lah, bukannya jualan donat Pikan Mambo. Kan masih. Kan dia masih jualan donat loh. Dia masih loh jualan donat, guys. Ngamen sekarang nih. Dia masih jualan, sayang. Tadi aku lihat live-nya. Sama suaminya, dia lewat. Masih jualan donat. Masih jualan donat. Ya kita doakan aja donatnya laris manis, enak, kualitasnya bagus. Ya kan, yang belinya juga ya donatnya 300.000 nih. Ya udah nggak apa-apa, itu brandingnya dia sayang. Ya, mau semahal apapun kalau sudah, mau semurah apapun, mau semahal apapun kalau sudah brandingnya ya, kalau udah rezekinya pasti ya laris manis. Kayak begitu, bener nggak? Kalau mami sih gitu ya pola pikirnya ya. Jadi nggak terlalu misalnya, kemahalan ya udah memang brandingnya dia begitu. Ya tinggal rezekinya kan Allah yang menentukan laris manis apa enggaknya, ya kan? Yang penting kita doakan aja dagangannya kualitasnya makin bagus, rasanya makin enak, terus juga yang belinya juga tidak banyak komplain. Kita doanya gitu, ya. Kalau masalah harga mah gue nggak terlalu ini ya. Emang nggak beli juga sih, cuman aku nggak terlalu komplain juga karena dia branding ya. Dia pakai branding dia namanya sebagai artis. Ya bagus sih kalau aku bilang dia punya branding sendiri kayak gitu. Ya dagangan juga kalau semurah apapun kalau dia tidak punya branding ya nggak akan laris juga guys. Ngerti nggak? Jadi harus punya branding diri sendiri gitu loh. Apa sih yang ada di diri lu? Nah itu kamu tunjukkan gitu. Kalau punya branding automatically orang akan, oh ini loh si donatnya Pinkan gitu kan. Dia penyanyi, brandingnya ini gitu. Jadi dia pakai nama besarnya dia, Pinkan Mambo.
Ya kita doakan aja biar laris manis dagangannya ya kan. Ini jadi untuk hatersnya siap-siap aja ya. Kalau kelak kamu akan ya mendapati apa yang sudah kamu gariskan, keburukan untuk orang lain akan kamu dapati. Ya, terutama dari tujuan hidupmu untuk sukses, bahagiakan keluarga, karma baik, itu akan menjadi keburukan buat kamu. Kenapa? Karena ya kalau tujuannya kamu tidak baik buat orang lain, apalagi orang tersebut tidak salah sama kamu, ya jangan salahkan orang lain, gitu. Ya. Kita lihat ya, serangan apa sih untuk Twin Flames? Serangan apa lagi untuk Twin Flames? Ayo donatnya terbangin guys. Yang punya donat terbangin. Ayo biar tajam lagi readingan kita. Wow. Guys, serangannya apa lagi? Dengerin ya. Ada Three of Cups, Page of Swords, The Queen of Cups. Ini serangannya ya tentang kesenangan duniawi. Jadi kayak mau dibikin ya ada perselingkuhan ya. Pokoknya dibikin gosip dah tentang perselingkuhan nih. Tentang kehidupan yang terlalu mewah, pesta-pesta. Ngerti nggak maksud aku? Ya, jadi dibangkitkan lagi kisah masa lalu. Yang dua-duanya mau menikah di masa lalu. Ya, ini serangannya akan ada berita yang tidak enak. Ya, tentang kebahagiaan. Salah satunya tentang perselingkuhan, tentang kehidupan Twin Flames di masa lalu yang atau sekarang lagi happy. Pokoknya dibikin berita yang nggak nyaman. Ya. Ini serangannya tentang berita miring lah, kayak gitu. Mereka sudah tahu, ya, Twin Flames-nya udah paham kok. Udah ngerti. Ya. Okay, darling. Tomorrow we reading again. I wanna say thank you for anyone. Thank you for the donator. Yeah, you give the gift for me. Thank you so much. May Allah bring back many times, 1,000, maybe 7,000, 75,000, whatever is. Terima kasih berkali-kali lipat. Insya Allah diganti, bukan diganti lagi, ditambah terus yang halal, yang berkah. Oke, besok kita lanjut lagi dan nanti aku baca yang berbayar ya tentang koneksi Puji dan Feral. Oke, thank you so much. Insya Allah kalian sehat, selamat dunia akhirat dan selalu berkah kehidupannya. Assalamualaikum.